Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Oktaria, CGP Angkatan 7 Kabupaten Belitung, dengan pengajar praktiknya Bapak Abdul Rizal ST dan Pak fasilitatornya adalah Pak Samsu Edi. Asal saya berasal dari SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Baiklah, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Bapak pimpinan Sekolah SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Dimohon untuk Bapak untuk memperkenalkan dirinya sejenak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabtan Nuraha, SPNSD, Kepala SD Negeri 17 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini SD Negeri 17 itu memiliki 3 CGP yang saat ini masih dalam pelatihan pendidikan. Ibu Reni Oktaria SPDSD, Ibu Belvi Alfiani SPDSD, dan Bapak Muhammad Ustiar Pratama SPB. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berlangsung dengan tertib, dengan lancar, aman, dan sukses dalam program pelaksanaan kurikulum mereka. Iya. Baiklah Bapak, terima kasih atas perkenalannya Pak ya. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kakak? Alhamdulillah. Maaf Pak sudah mengganggu waktunya Pak ya. Sudah bisa meluangkan waktu sejenak untuk bisa melakukan sesi wawancara pada siang hari ini. Baiklah Bapak, untuk kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku pimpinan di sekolah ini mengenai dilema etika dan juga bujukan moral. Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk melakukan sesi wawancara hari ini? Ya, insya Allah. Ya, baiklah Pak, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, di sini selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral, Pak? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus, dalam setiap situasi sering kita dihadapkan pada keadaan di mana harus memutuskan antara dua pilihan yang sama pentingnya. Kedua pilihan itu sama penting dan kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang ada. Setiap keputusan yang menjadi pilihan semua memiliki risiko yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan antara benar atau salah. Ya. Baiklah Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Dari pengalaman selama bekerja, kita sama-sama mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Menjadi hal penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar dalam satu situasi. Kemampuan membedakan dilema etika dan bujukan moral merupakan hal yang harus kita pahami agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, disinilah pentingnya kita harus membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Sulitnya mengambil keputusan saat kita menghadapi dilema etika itu sebab ada nilai-nilai kebajikan, yang mendasari dan bertentangan. Misalnya seperti kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, termasuk tanggung jawab dan rasa cinta. Jadi misalnya kita mengambil keputusan apakah menjaga rahasia, ketidakjujuran atau menyampaikan ke atasan dari seorang rekan kerja kita, misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita pahami dan dalam memutuskannya itu kita harus mengidentifikasi
dan beberapa alternatif solusi di dalam penyelesaian masalah. Ya. Berarti tadi sudah Bapak jabarkan bahwa ada langkah-langkah tadi Pak ya. Ya, Berarti betul. di sini yang selanjutnya adalahkah langkah-langkah prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi selama ini yang dilakukan itu pertama adalah bagaimana kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Kemudian kita kumpulkan informasi itu untuk mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya kita harus bisa menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian dari situ kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dan kita merancang solusi dalam dan alternatif cara pemecahan masalah gitu ya. Nah, dari solusi dan dari alternatif yang disediakan mungkin kita uji benar atau salah dan diskusi permasalahan tersebut mencari solusi yang paling terbaik. Nah, dari prinsip tersebut ada prinsip resolusi. Suatu putusan kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan, baik itu dalam sebuah rapat ataupun musyawarah. Resolusi juga bisa dilihat sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli. Kemudian baru kita bisa membuat suatu keputusan tersebut Pak ya. Oke. Oke Pak, dari yang Bapak jabarkan tadi, apa saja hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak temui di lapangan? Biasanya saya mengambil keputusan itu biasa mengambil keputusan sendiri kan, juga berdasarkan masukan dari Dewan Guru. Tetapi ada juga kita duduk bersama melalui musyawarah diskusi kedua belah pihak yang bermasalah. Pengambilan keputusan dipengaruhi juga oleh kemampuan kita yang harus kita perhatikan itu ketika aspek sosial dan emosional ya. Ya, proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak ya gitu ya. Nah, oleh sebab itu, namun tujuan utama pengambilan keputusan itu selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik gitu ya. Nah, keputusan yang tepat dan bijak itu kita harapkan berpengaruh dalam perubahan kehidupan yang lebih maju nantinya. Jadi bersama kita wujudkan merdeka belajar. Oleh sebab itu muara akhirnya supaya terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Maka saya ambil keputusan yang baik untuk sekolah, dan kepala sekolah lah yang bertanggung jawab untuk segala kasus yang ada di sekolah. Jadi yang sudah Bapak jabarkan tadi berarti muaranya tetap kepada keberpihakan kepada siswa ya. Segala keputusan yang Bapak ambil. Nah, yang selanjutnya nih Pak, apa yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika sudah Bapak alami? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu memang pengambilan keputusan yang tepat itu sangat penting. Karena mengapa? Karena dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman. Jadi untuk dapat mengambil keputusan terhadap suatu kasus yang tepat, tentu saja saya harus mengetahui terlebih dahulu kasus yang terjadi apakah termasuk dilema etika atau bidikan moral. Nah, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, dalam pengambilan keputusan khususnya di lingkungan sekolah pasti ada kesulitan yang kita hadapi. Nah, tetapi tantangan itu kita berharap. Mengapa? Karena ada juga sebagian guru sikap apatis guru terhadap pengetahuan baru gitu ya. Kemudian banyak guru yang bertahan dengan paradigma lama, di mana guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol, guru sebagai penghukum, atau
guru juga kadang-kadang sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga dalam penyelesaian kasus itu agak terhambat, tersendat. Nah, kita harapkan ada keterbukaan, ada transparansi dari para guru sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan cepat. Gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus penyelesaian dilema etika? Apakah Bapak memilih untuk langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Jadi tergantung kasus. Tergantung kasus. Jadi kalau memang kasus itu dapat terjadi secara insidentil, dapat kita selesaikan secara cepat, kita selesaikan, karena semakin cepat kasus tersebut diselesaikan semakin baik. Gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah menunda kasus. Misalnya seperti ini, kita pernah mengalami kasus ada dua contoh kasus. Misalnya pertama, guru kita itu mengajar mata pelajaran mewarnai itu kan. Nah, oleh sebab itu kita buatkanlah ketembakan sesuai dengan peraturan bupati, itu ada muatan lokal. Kita masukkan ke muatan lokal semua. Mengapa? Karena kalau kita berhentikan dulu, gitu kan, masa kerjanya honornya lama masuk dari daftar Rapodi, kemudian kontribusinya positif. Ya. Nah, tetapi dengan konsekuensi dia harus mengajar di 21 kelas. 21 kelas berarti setiap jam itu 2 jam. Berarti ada 40 gitu kan. Ya. Nah, tetapi akhirnya alhamdulillah guru tersebut menerima. Kemudian sekarang sudah menjadi P3K di SMP. Kemudian kita juga ada kasus P3K masuk tempat kita. Ada satu guru honor, iya kan? Nah, karena kita guru honor ini hanya kebagian 3 kelas, akhirnya kebagian 3 kelas ini masuk. Tetapi ditambah dengan muatan lokal baca tulis Al-Quran. Nah, itulah kasus. Nah, jadi kasus-kasus itu dapat kita selesaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi yang selanjutnya nih Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ITK? Sebenarnya biasanya kalau kita ada kasus, saya juga biasa berkolaborasi mendiskusikan hal tersebut kepada dewan guru, orang tua, komite sekolah, dan tokoh terkait agar keputusan itu menjadi lebih efektif. Ya, lebih efektif ya. Jadi keputusan itu dapat berjalan dengan baik, dapat diterima oleh semua pihak. Berarti intinya tadi dengan berkolaborasi Pak ya, dengan seluruh keluarga kolaborasi, sekolah, kerjasama, ya, kita diskusikan mencari solusi-solusi yang terbaik ya, dan memecahkan sesuatu permasalahan. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ITK selama ini? Ya, jadi setiap suatu peristiwa atau kejadian itu tentu menjadi pengalaman. Jadi setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan pertimbangan ketika di dalam pendidikan tentu tidak lepas dari berdasarkan pertimbangan pedagogis dan psikologis dan masukan dari semua pihak, termasuk dari dewan guru, komite. Nah, karena mengapa? Setiap orang tentu memiliki karakter yang berbeda. Jadi pengalaman kita, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda dilihat dari proses pengalaman dan tahapan yang dilakukan. Jadi kalau kita itu melalui kegiatan identifikasi awal, kemudian setiap suatu bermasalah itu tujuannya seperti apa, alternatif solusinya, kriteria pemilihan solusinya, kemudian
implementasi keputusan tersebut. Nah, apabila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita, sikap kita sebaiknya menerima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu Ibu. Baiklah Pak, dengan berakhirnya pertanyaan tadi yang terakhir, sekian wawancara kita atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa sekali Pak ya, mengenai kasus dilema etika dan bujukan moral yang sudah Bapak alami selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, beserta langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan sangat baik Pak ya, dan bisa diterima oleh banyak pihak. Mungkin pada kesempatan lain kali, lain waktu kita bisa berbincang lebih lanjut lagi Pak ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Sabta Nugraha, SPDSD, mengenai kasus-kasus dan penyelesaian dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di SD Negeri 17 Tanjung Pandan ini. Untuk menutup sesi wawancara kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara. Saya Reni Oktaria, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SD Negeri 17 Tanjung Pandan, dengan pengajar praktiknya Pak Ajub Rizal dan fasilitatornya Pak Samsul Edi. Kali ini saya sedang berada di SD 10 Tanjung Pandan ya, bersama pimpinannya, yaitu silakan Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD 10 Ibu Antri Jana SPD. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas perkenannya. Sudah siap untuk melakukan wawancara hari ini? Insya Allah siap. Oke Bu, mari kita mulai Bu ya. Jadi di sini saya akan mewawancara Ibu, ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin bisa Ibu jawab Bu ya. Jadi ada pertanyaannya 1 sampai 8 di sini. Untuk pertanyaan yang pertama kita langsung saja Ibu ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu yang Ibu pimpin sekarang. Baik, Bu Reni, pertanyaan Ibu mengenai dilema. Dilema dan etika. Berarti kita harus memilih satu di antara dua. Dua-duanya itu penting, dua-duanya sama itu benar ya. Baiklah, kalau dikatakan dilema, kita semuanya punya dilema. Benar, Bu. Ya, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu siswa kan. Jadi di sekolah Ibu juga seperti itu, pasti banyak dilema. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir ke belakangnya, dilema yang Ibu alami itu pada awal tahun Ibu masuk ke sekolah ini. Jadi awal tahun. Jadi terjadinya pada awal Ya, tahun, awal ya, tahun. awal pembelajaran. Jadi pada saat itu Ibu mengamati, salah satunya mengamati guru, ya. Jadi rupanya di antara sekian individu guru tersebut ada yang tidak S1 gitu. Oh iya, berarti dari jenjang pendidikannya. Iya, berarti jenjang pendidikannya belum S1. Berarti kan persyaratan kita kan kalau jadi guru sekarang kan harus S1 kan. Jadi itu menjadi pertanyaan dalam hati ya. Apa ya? Mengapa terjadi seperti itu? Makanya dengan pendekatan kami memanggil guru individu tersebut. Jadi menanyakan apa sebabnya terjadi seperti itu. Rupanya Bu Reni, sang guru ini mengalami dilema juga rupanya. Oh begitu Bu ya. Nah, dilema juga. Dia harus memilih satu di antara dua pilihan yang sulit juga. Tapi benar dua-duanya itu benar. Jadi akhirnya dengan pertimbangan sang guru ini menceritakan dia memilih mengorbankan pendidikannya tidak dilanjutkan ke S1. Jadi dia memilih yang dia pilih adalah yang dia yakini itu merupakan yang lebih penting ya. Berarti kasusnya tadi Bu ya, ada seorang guru di sekolah Ibu tadi Bu ya yang memiliki dilema tidak melanjutkan studinya ke S1 tadi. Karena memang itu bukan pilihan terbaik
terbaik untuk beliau kan? Iya. Gitu, ya, seperti itu. Tapi namun disayangkan kan dengan pendidikan udah S1 berarti jenjang karirnya nanti Oh, kan iya, susah, benar. Susah untuk untuk meningkatkan. kedepannya, Selain itu juga di segi apa pendapatan. Oh iya, benar. Kan Penghasilan kalau dia. ada kalau ada pendidikan S1 kan tunjangan sertifikasi Iya, tidak benar. tepat Kita ya. bisa mengikuti Jadi, itu ya. mungkin itu kendala dampaknya bagi beliau sehingga mungkin dari segi pemikiran nanti bercabang kan gimana untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Berarti dilemanya tadi istilahnya untuk jenjang pendidikan tadi memilih untuk tidak melanjutkan ke dunia Iya. tadi ya. Oke, yang selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana dua-duanya memiliki tempat yang sama yang benar dan juga mengandung nilai kebajikan itu sendiri. Ya, pertama-tama tentu saja keputusan itu bukan semata-mata saya putuskan sendiri, tapi mengajak rekan-rekan guru. Biasanya dalam rapat yang diadakan rapat setiap bulan ya. Jadi kita musyawarah lah, berdiskusi untuk memutuskan apa yang terbaik, yang penting untuk kepentingan sekolah. Itu yang paling utama. Berarti tadi Ibu sudah mengajak rekan-rekan guru ya, berarti dalam Iya, mungkin terutama dalam guru-guru kegiatan senior. ya guru-guru senior mungkin dia bisa diminta pendapatnya Bu ya di dalam rapat bulanan tadi Bu ya. Nah, berkaitan dengan itu langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya seperti biasalah, kita mengajak guru-guru ya untuk seperti tadi yang sudah saya katakan, kita berdiskusi, berdialog, jalin komunikasi yang harmonis ya, bekerja sama dalam satu tim gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang membuat problema yang ada di sekolah ini bisa terjalin gitu. Kerja sama tim ya, Iya, kerja benar. sama tim di sekolah Ibu ini Iya. gitu ya. Nah, oke, apakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang Ibu anggap efektif untuk bisa memecahkan kasus dilema etika yang sedang Ibu alami selama ini? Ya, pendekatan tadi. Oh, Pendekatan dari dengan pendekatan guru, personal gitu ya, ya. personal Iya. dulu, terus kerjasama tadi, Kerjasama, ya. tim, kebersamaan ya. Jadi tidak boleh dengan emosi yang tinggi. Jadi dengan kesabaran lah. Dengan kesabaran tadi Bu ya. Berarti melalui hati nurani Bu ya, beli Iya, cepat benar. seperti itu Bu ya. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu, tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami. Banyak sih Yang merupakan tantangannya. Iya. Yang penting tantangan itu dihadapi ya, Iya, benar. bukan dihindari. Dihadapi ya, dipelajari dulu apa Dipelajari dulu, tantangannya iya, kan. benar. Gimana cara ngatasinya, kalau perlu bantuan ya dengan teman-teman. dengan Dilakukan rekan-rekan. identifikasi Bu ya dari Iya. sebelumnya. Iya benar, identifikasi tantangannya. Setelah itu baru dilakukan tindakan Bu Iya, ya, betul. senjatanya Bu ya. Ah. Oke. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu ya untuk penyelesaian sebuah kasus dilematika? Apakah langsung Ibu bisa menyelesaikannya di tempat atau bisa memiliki jadwal yang tersendiri nih Bu ya, untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu bisa jalankan? Tata kelola prosedur ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk mengatasi apa tadi dilema ya, kasus, Ya. tidak ada sebenarnya prosedurnya. Kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah itu kan kadang ada yang susah, ada yang agak mudah gitu kan ya, tergantung dengan inilah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi di Iya, lapangan di ya. lapangan Iya. ya. Jadi tidak ada prosedur tertentu, jadwal tertentu untuk mengatasi kasus. Situasi tersebut ini berarti jadi istilahnya tergantung situasi dan kondisi dilema etika yang sedang terjadi gitu Bu ya. Kalau pada saat itu misal Ya, harus segera harus segera, ditindak, oh iya benar. pasti harus kita lakukan ya. Yang kasusnya tadi Bu ya. Nah, selanjutnya adakah misalnya seseorang nih Bu, seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan kasus keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Misalnya ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu Iya, Ibu betul. mempermudah Pasti itu. penyelesaian tersebut. Iya, saya kalau tidak dibantu tidak bisa Bu. Kita semuanya saling bantu. Di sekolah ini ada tenaga pendidikan, diknya, ada guru ya.
komite juga ada. Jadi kalau ada masalah, kami pasti mengadakan pertemuan, gitu. Mengadakan rapat, bermusyawarah, berdiskusi untuk membahas, mencari solusinya bagaimana. Yang tepat begitu Tapi ya. yang pasti keputusan akhirnya adalah di kepala sekolah. Di kepala sekolah, benar. Berarti dalam pengambilan keputusan tersebut faktor-faktornya tadi ya, berarti ibu bisa melibatkan seluruh keluarga sekolah, ibu ya. Iya, Ya, harus itu. yang ada di lingkungan kerja ibu ya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih Bu, dalam pengalaman Ibu selama pengambilan dilema IPK selama ini? Yang pertama pasti pengalaman, Ya. karena pengalaman itu pelajaran yang berharga. Iya, benar. Ya untuk kedepannya bagaimana menghadapi dilema selanjutnya ya. Dilema selanjutnya. Yang kedua, setiap kasus ataupun dilema etika itu bisa dihadapi dengan kerjasama, kebersamaan tadi Bu ya. tim yang solid dan sabar. Oh, Jadi iya. sabaran. Intinya Itu berarti aja. tim yang solid dengan rasa kekeluargaan yang tinggi Bu ya, Iya. berarti bisa untuk memecahkan kasus-kasus dilema etika Iya, yang terjadi iya. gitu ya. Berarti antara ibu dengan warga sekolah yang lain terjadi kerjasama yang baik Bu ya, berarti saling berkolaborasi satu sama lain Iya, Bu ya. betul, Bu Eni. Oke, langsung demi kemudian setelah. Baiklah Ibu, terima kasih demi karena wawancara kita hari ini Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bu ya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi Bu ya, mungkin Iya, dalam sama-sama. bahasan yang lain Bu ya. Iya, iya, iya. Baiklah, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Antrijana. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.